Dan kalian lihat ini tangan gue udah berdarah-darah sebenarnya. Nanti ini darahnya dibikin black and white ya. Wow, disuram. Ini ternyata darahnya nutrus. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Reptiltopia. Jangan lupa juga follow Instagram kita. Oke, udah? Belum lo, belum dipencet tuh subscribe ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih guys. Kita mulai ke videonya ya. Kembali di Reptiltopia. Jadi di video kali ini kita bakal ngebandingin perbandingan iguana versus soal layar. Jadi gue bakal compare lebih mending mana karena mereka ini bentuknya mirip-mirip ya. Yang di tangan gue ini ada Rhinoceros iguana ya. Ini bukan common iguana, bukan iguana yang biasa orang-orang piara, tapi ini adalah iguana purba yang keren banget menurut gue. Ini adalah hewan idaman gue dari dulu dan puji Tuhan sudah tercapai, dan ini juga hasil hibahan orang ya. Ini adalah Dino, salah satu Rhinoceros iguana gue. Kalau kalian lihat iguana, kalau untuk rhino dia memiliki cula. Seperti namanya, rhino itu artinya badak. Nah, kalian bisa lihat sendiri di kepalanya dia punya cula. Culanya ini ada 3 ya. Tuh. Untuk rhino iguana sendiri ini dia ukurannya masih bisa gede lagi. Cuman kayaknya nanti pada di komen kan, "Bang, lu bandinginnya sama iguana biasa dong, jangan sama rhino iguana." Oke. Kita bandingin sama iguana biasa versus soal layar ya. Oke, kita compare sama iguana deh ya. Iguana common iguana alias iguana-iguana. Kalau kalian lihat, kalau yang jenis ini iguana biasa ada yang bercula dan ada yang tidak bercula. Tapi untuk yang iguana common kayak gini, ini mereka asalnya mostly iguana tuh dari Amerika. Untuk iguana warnanya sebenarnya sekarang udah cukup banyak. Kalau dulu tuh cuman kayak warna hijau sama merah, tapi sekarang udah ada yang hijau, merah, biru, albino, bahkan albinonya ada albino timin, ada albino T+, terus ada hypo. Pokoknya iguana tuh warnanya bisa di kawin-kawinin gitu lah, bisa di mix-mixin gitu. Untuk iguana perawatannya, kalau untuk baby kita saranin di indoor. Nanti kita coba lihat yang indoornya. Kalau untuk outdoor sebesar ini udah bisa di luar. Jadi kita pakai kandang kayak kandang-kandang kucing atau kandang burung kayak gitu. Untuk iguana biasa kalau udah gede jarang dihandle kayak gini ya. Karakternya cukup jumpy karena nggak pernah kita handle. Dan kalian lihat ini tangan gue udah berdarah-darah sebenarnya. Nanti ini darahnya dibikin black and white ya, karena ini kukunya nggak pernah kita potong guys. Tuh kalian lihat ya, sebenarnya kukunya bisa aja dipotong, cuman nanti next videonya kita bikin deh cara potong kuku iguana. Nah, untuk iguana sendiri dia lokalitinya ada beberapa, ada Kolombia, ada Peru, ada El Salvador. Tapi asal kalian tahu, iguana di Amerika ya, di habitat aslinya itu mereka diburu-buruin, ditembak-tembakin, dikulitin. Pokoknya di sana dia dijadiin sate, dikulitin gitu-gitulah. Untuk jenis kelaminnya biasa kalau iguana jantan itu ada 2 biji di sini kiri kanan, terus ada femoral pores nih yang keluar. Ini biasa untuk menyimpan sperma ya. Untuk spike-nya kayak gini, dia ada, kalau yang rapi biasa spike-nya rata. Kalau ini kan ada yang nggak rata nih, tingginya nggak sempurna. Terus biasa spike-nya tuh warnanya beda begitu. Tuh kelihatan nggak? Ini green iguana ya. Bang, iguana ini semuanya pasti galak? Nggak juga guys. Kalau kalian emang buat handle, buat piara itu jinak-jinak aja. Kalau ini kan emang yang nggak pernah di handle gitu. Untuk yang gue pegang ini umurnya sekitar 1 tahunan. Ini jenisnya yang green. Makannya apa sih bang? Kita kasih makan caisim, sawi, kangkung, toge, pisang, pepaya seminggu 4-5 kali begitu. Karena ini untuk full outdoor, jadi kita nggak perlu pakai lampu-lampuan ya. Tuh lihat, kukunya tajam sekali ya. Tuh, jadi kalau mau piara iguana harus sering-sering di handle, kalau enggak iguananya bakal jumpy kayak gini gitu. Nah, untuk pemberian kalsiumnya jangan lupa kasih kalsium at least seminggu sekali guys ya. Terus kalau udah segede gini sebenarnya nggak perlu kalian rendam sambil jemur, cukup kalian semprot-semprot aja sambil jemur begitu. Kita masuk ke dalam, kita ngelihat ukuran yang babynya. Nah, untuk yang perawatan yang gede kan kayak gitu, cuma di outdoor aja. Kalau yang kecil sebenarnya kalian bisa ke kandang yang ini. Nah, di sini gue pakai UVB. Kenapa nggak pakai UVA? Karena kandang ini udah cukup panas menurut gue. Jadi gue nggak perlu pakai UVA lagi. Dan ini nih iguananya kalau masih kecil kayak gini wajib direndam sambil dijemur at least seminggu 3-4 kali. Jadi rendamnya becek-becek di kontainer gitu terus sambil dijemur. Jangan lupa kasih kayu-kayuan karena ini kandangnya pendek. Jadi kita kasih kayu-kayuan. Terus juga kita pakai alas koko khas dan kita kasih piring-piringan sayur. Tapi karena iguana yang ini yang green tadi kalian udah lihat, nah kita mau kasih lihat
green yang spesial yang belum banyak di Indonesia ya. Ini ada green, bukan sembarang green. Nah ini sengaja nih bang, guys, abangnya simpen kuncinya biar nggak ada yang malingin ya. Kunci bang. Kita buka dulu ya, sambil dengan tangan yang berdarah karena iguana tadi ya. Wah, tisu ram, ini ternyata darahnya ngucur terus. Nah, untuk yang ini ada green hypo. Ini sengaja kita pisahin kandangnya karena takut kalah makan. Nah, untuk di kandang yang ini kita pakai UVB dan UVA karena di sisi yang kandang ini nggak terlalu panas, tapi yang situ sih panas. Cuma yang ini nggak terlalu panas. Ini green hypo, kita keluarin dulu ya. Jam ram. Nah, ini dia green hypo iguana. Kalian bisa lihat, ini warnanya hijau stabilo, hijau gelap ya. Tapi kita taruh aja ya guys, karena dia sudah menggerak-gerakkan ekornya. Jadi kalau iguana tuh sebenarnya menurut gua bukan hewan handle ya. Masuk. Iguana bukan hewan handle ya. Dia lebih ke hewan display. Cuman warnanya kayak gitulah. Nanti kalau kalian kurang jelas sama warnanya, nanti kita masukin cari di Google aja warnanya. Itu green hypo iguana. Jadi kalau untuk kecil kandangnya kayak gini sebenarnya. Gue kurang saranin kalau langsung di outdoor. Mending masih di indoor. Kasih tempat makan, kasih tempat minum yang gede, sekalian dia buat berendam, walaupun sebenarnya jarang-jarang juga dia berendam, terus kasih lampu gitu. Sebenarnya kunci piara iguana tuh sirkulasi yang lancar sih ya. Harusnya sih kita udah jelasin ya semua tentang iguana, dari ukuran babynya sampai ukuran gedenya. Nanti juga ada dia bisa gede lagi nih, foto iguana jumbo kayak gini nih. Dan iguana tuh kalau emang kalian latih dari kecil panggil namanya, dia bisa datang ya. Jadi ada video-video di YouTube nih banyak tentang bule-bule yang emang manggil iguananya, terus iguananya datang kayak kucing gitu ya. Terus kukunya gimana bang potongnya? Gue kayaknya udah pernah buat. Kalau belum pernah buat, kalian buat cek aja. Pokoknya kalau nggak dipotong konsekuensinya kayak gini. Ini udah tisu kesekian ya. Ini jadi darahnya dari tadi ngocor terus karena kukunya, bukan karena gigitannya. Kalau kena gigitannya gimana bang? Sobek. Terus gimana bang biar nggak digigit? Jangan piara reptil, karena reptil tuh menurut gue ini predator. Jadi harus hati-hati gitu ya. Karena reptil ini ya dari alam, awalnya kayak dari alam diambil manusia untuk diternak, jadi karakternya ya kita nggak bisa tebak. Tapi semua yang di Reptiltopia bisa dijamin 99,9% adalah hasil penangkaran atau captive breed ya. Nggak mungkin iguana kita ambil dari Amerika, kejauhan ya. Oke, jadi iguana kayaknya cukup. Kita sekarang pindah ke soal layar. Oke, setelah tadi iguana, kita ke soal layar ya. Sylvan Dragon atau Sylvan Lizard ya, salah satu kadal yang asalnya dari Sulawesi, dari Indonesia ya. Ada juga yang ukurannya kecil, biasa ada baby size, ada juvenile size, tapi yang kita punya sekarang, yang Reptiltopia punya sekarang ini adalah size yang dewasa ya. Ini masih bisa gede lagi gak bang? Bisa gede lagi ya. Jujur untuk lokalitinya di Indonesia nggak terlalu banyak, cuman dari Sulawesi, terus ada juga yang dari Ambon kalau nggak salah. Pokoknya dulu tuh yang kayak gini namanya Sylvan Hydrosaurus amboinensis, tapi setahu gue sekarang udah diubah jadi Hydrosaurus weberi. Tapi malah yang dulunya weberi jadinya amboinensis. Pokoknya gue kurang mendalami lokalitinya, tapi yang jelas ya Sylvan Dragon gitu lah ya. Di alamnya mereka di atas pohon-pohonan, mereka suka nangkring di atas sungai, di atas rawa-rawa, di atas sungai, mereka suka nangkring di atas pohon. Di alamnya mereka makannya buah-buahan, anak ayam, burung, kayak gitu-gitu. Sebenarnya soa ini sebenarnya dia omnivora, dia makan sayur iya, makan buah iya, makan daging iya. Pokoknya soa ini sebenarnya semuanya diembat nih. Soa ini, nah ini kan yang dari Indonesia, ada juga yang dari Filipina, namanya Sylvan Dragon Hydrosaurus pustulatus. Yang dari Filipina itu warnanya ungu guys ya, layarnya tuh ungu, keren banget. Tapi yang Indonesia punya juga nggak kalah keren menurut gua, karena ini sesuai sama namanya, soa layar. Di layarnya ada layar. Yang gue suka dari soa ini, di mukanya juga ada cula seperti rhino iguana tadi tuh. Di ujung kepalanya ada cula juga ya. Terus ada spike-nya juga sama kayak iguana, cuman di sini spike-nya kayak halus gitu loh. Sedangkan kalau kayak iguana tadi spike-nya kayak tajam gitu kan. Nah, untuk dinamain soa layar karena di badannya memiliki layar ya, kalian lihat sendiri.
Sebenarnya soal layar ini punya kembaran, tapi kadal satu lagi ini dilindungin ya. Kembaran itu namanya soa payung atau frilled lizard ya. Jadi kalau kalian pernah nonton Jurassic Park yang sininya mekar, itu ada beneran tapi itu dilindungin, jadi nggak bisa dipelihara ya. Kalau untuk soal layar ini dia tidak dilindungin, jadi bisa kalian pelihara ya. Tapi rata-rata menurut gua tingkat stresnya, mudahan mana piaranya lebih gampang stres soal layar daripada iguana. Kalau soal layar, kalau kandangnya kalian pakai kandang kucing atau kandang kawat, dia bakal nyundul-nyundul ke kandangnya, ke kawatnya, jadi dia mulutnya malah berdarah atau rabing. Sedangkan kalau kita pakai terrarium kayak gini, so far sih aman-aman aja, mulutnya nggak berdarah. Terus karena dia asalnya dari sungai-sungai rawa-rawa, di kandangnya wajib ada tempat baskom gede buat dia berendam. Pokoknya harus ada water dish gede buat dia berendam lah. Dan jangan lupa juga kasih kayu-kayuan karena dia suka nangkring gitu. Kebetulan ini udah laku, jadi kita nggak pindahin kandangnya karena ini abis kita syuting nih mau langsung dikirim. Kalau kandangnya soa prefer sih lebih tinggi ya, karena dia seperti yang gue bilang tadi, dia suka di pepohonan kayak gitu. Nah untuk kecilnya soa tuh kayak gini guys, foto-fotonya nih kita masukin ya. Ini untuk size kecilnya. Untuk sampai seukuran gini berapa lama bang? Jujur bisa 5 tahun sampai 6 tahun, jadi lumayan cukup lama. Karena yang di sini nih, ini gue beli dari piaraan temen gue dari kecil, itu umurnya sekitar udah 7 tahunan ya. Makanya karakternya bisa lumayan cukup jinak, nggak terlalu jumpy kayak soa-soa pada umumnya. Oke, jadi segitu saja video kita kali ini. Thank you banget teman-teman semua yang udah ikutin video terus sampai akhir. Jadi mending mana, iguana atau soal layar, atau kalian mau tanya-nanya boleh komen di bawah, nanti kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa like video ini, share ke teman kalian, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Guys, makasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian belum subscribe, jangan lupa klik subscribe. Buat kalian yang belum nonton video-video kita yang lain, silahkan nonton. Oke, terima kasih guys. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.